Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, NIM 211041753 Di sini saya akan memenuhi UAS atau ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran agribisnis, di mana soal manajemen pemasaran agribisnis yaitu seorang petani rambutan meminta Anda untuk menjelaskan bagaimana cara memasarkan rambutan. Coba saudara bantu petani tersebut bagaimana strategi pemasaran buah rambutan tersebut. Dalam menjelaskan, gunakan teori pemasaran agribisnis. Silakan Anda berkreasi dan berimprovisasi dalam memaparkan masalah melalui video record. Penilaian hasil ujian ini tergantung pada cara Anda menjawab, penampilan Anda, cara komunikasi Anda, panjang pendeknya Anda bicara, dan kumpulkan link video pembicaraan Anda di grup pada saat ujian. Anda wajib datang ke kampus hanya untuk mengisi absen ikut ujian aja. Oke lah. Untuk jawaban saya, tentu saya akan membantu petani rambutan tersebut dengan menjelaskan strategi pemasaran buah rambutan berdasarkan teori pemasaran agribisnis. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat saya ambil. Yang pertama, yaitu analisis pasar. Pertama-tama, penting untuk melakukan analisis pasar guna memahami permintaan, preferensi, dan perilaku konsumen terkait buah rambutan. Dalam analisis ini, petani harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rambutan, kualitas rambutan, penampilan rambutan, dan keunikan rambutan mereka dibandingkan dengan pesaing penjual rambutan lainnya. Yang kedua, segmentasi pasar. Setelah kita menganalisis pasar secara keseluruhan, petani harus mempertimbangkan segmentasi pasar. Hal ini melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, atau perilaku konsumen. Misalnya, segmen pasar dapat meliputi konsumen lokal, restoran, pasar ekspor, atau pengecer. Yang ketiga, penentuan target pasar. Setelah melakukan segmentasi pasar, petani harus memilih segmen pasar yang menjadi target mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi keuangan, daya saing, dan kesesuaian dengan sumber daya yang dimiliki. Misalnya, jika petani memiliki akses ke pasar ekspor, mereka dapat memilih target pasar tersebut. Yang keempat, diferensiasi produk. Petani harus mencari cara untuk membedakan rambutan mereka dari produk pesaing. Ini bisa dilakukan dengan fokus pada kualitas rambutan, rasa rambutan, keaslian rambutan, atau metode budidaya rambutan yang ramah lingkungan. Diferensiasi produk yang kuat akan membantu menarik perhatian konsumen dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kelima, pemasaran dan promosi. Setelah menentukan target pasar dan diferensiasi produk, petani rambutan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Ini melibatkan pemilihan saluran distribusi yang tepat, seperti pengecer lokal, pasar grosir, pasar online, atau mitra ekspor. Petani rambutan juga perlu mempertimbangkan kegiatan promosi seperti iklan, pameran, atau media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan menarik minat konsumen pada buah rambutan. Yang keenam, harga. Penentuan harga adalah faktor penting dalam strategi pemasaran. Petani rambutan harus mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, dan margin keuntungan yang diinginkan. Mereka juga dapat menjalankan strategi penetapan harga yang fleksibel, seperti diskon musiman atau penawaran khusus untuk menarik konsumen. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik sangat penting dalam menjaga kepuasan dan kesetiaan konsumen. Petani rambutan harus memastikan bahwa mereka menyediakan produk berkualitas tinggi, menjaga konsistensi pasokan, dan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Menerima umpan balik konsumen juga penting untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang ke-8 atau yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Akhirnya, petani harus secara teratur mengevaluasi strategi pemasaran mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Memonitor tren pasar, mengukur keberhasilan kampanye pemasaran, dan mengidentifikasi peluang baru dapat membantu petani memperbaiki dan meningkatkan strategi mereka seiring berjalannya waktu.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, berdasarkan teori pemasaran agribisnis, petani rambutan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pasar yang tepat, meningkatkan penjualan, dan membangun merek yang kuat untuk rambutan mereka. Demikianlah penjelasan dari soal mata kuliah manajemen pemasaran agribisnis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.